Oh ya, ada lagi ini berita Wonderkid Nigeria, the next De Bruyne. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin, ngomongin Inter, bukan ngomongin tetangga. Edisi Ngomin kali ini kita mulai dengan gosip. Ternyata saat World Cup yang lalu di Piala Dunia, Inter sempat mengadakan pertemuan dengan Diego Simeone. Ini ngebahas tentang kemungkinan Simeone jadi pelatih Inter berikutnya menggantikan Inzaghi. Tapi ini pertemuan informal, sekedar ngobrol-ngobrol aja, kayak kita ketemu sama temen, men, besok aku mau buka warung kopi, kamu mau jadi direkturnya nggak? Kayak gitu aja. Cuma apa yang terungkap dari sana adalah pembicaraan atau negosiasi tentang menjadi pelatih Inter ini baru akan melangkah ke tahap yang lebih serius kalau Inzaghi gagal membawa Inter finish di season ini di 4 besar. Jadi karena sekarang kan sejak Piala Dunia sampai sekarang form Inter itu kan sangat baik ya dibilang, apalagi kalau dibandingkan dengan awal musim. Tampaknya kecil sekali kemungkinan ini akan kejadian, apalagi gaji Simeone di Atletico tuh gede banget. Cuma kabarnya musim ini adalah musim terakhir Simeone akan jadi pelatih Atletico Madrid. Kayaknya dia sudah mulai bosen lah. Dia hampir 10 tahun sudah jadi pelatih Atletico. Gitu bro. Nah setelah itu kita bahas berita baik. Hakan Çalhanoğlu. Inter bergerak cepat, tidak mau kejadian seperti Skriniar, seperti Perisic terulang. Sekarang Hakan baru 2 musim di Inter, langsung disodori kontrak baru. Sebelumnya Hakan itu gajinya adalah 4,5 juta kurang lebih di Inter Milan per tahun. Nah sekarang Inter menawarkan 5 juta, Hakan mintanya 6 juta. Katanya sih ini sumbernya dari La Gazzetta, mereka sepakat di sekitar angka 5,5 juta basic salary saja. Dan ini akan segera dirampungkan. Kemudian berikutnya pembicaraan kontrak Inter dengan Bastoni juga berjalan dengan lancar. Sebelumnya banyak yang mengomentari, waduh Inter ini kalau sampai kehilangan Bastoni ini damage-nya akan lebih parah daripada kehilangan Skriniar. Karena apa? Skriniar, satu, dia tidak terlalu bagus di fase menyerang. Dua, penampilan Skriniar musim ini cukup angin-anginan, jauh dibandingkan musim lalu, apalagi dibandingkan dengan musim ketika kita Scudetto. Kehilangan Skriniar jelas lah pasti akan menjadi pukulan telak. Tapi kalau kita kehilangan Bastoni, kita akan kehilangan center back yang bagus dalam bertahan dan juga center back yang sangat bagus dalam menyerang. Siapa? Acerbi bisa dipakai di kiri, tapi dari segi menyerang ini kalah jauh dibandingkan Bastoni. Acerbi itu cuma bisa kasih umpan-umpan pendek aja, dia bisa keeping the ball, tapi nggak bisa kayak Bastoni kasih early cross langsung ke dalam kotak penalti, itu nggak bisa dia. Dan bagusnya Tottenham yang semula ngebet pingin ngambil Bastoni sekarang sudah mundur karena kelihatannya pembicaraan negosiasi kontrak Bastoni dengan Inter itu berjalan dengan mulus. Sebelumnya ada jarak, Inter menawarkan 4,5 juta, Bastoni minta 5 juta, tapi katanya terakhir Bastoni menaikkan menjadi 6. Tapi karena pembicaraan positif dan Bastoni juga ngomong I'm very happy at Inter, saya sangat bahagia di Inter dan ingin memberikan tekanan kepada Napoli. Katanya mereka akan mungkin seimbang dengan gajinya Hakan di sekitar 5,5 sekian lah. Menurutku ini sinyal yang baik karena Inter menunjukkan itikad. Ini kan Bastoni itu kontraknya masih sampai 2024 kan. Sekarang baru 2022 pertengahan musim Inter sudah memberikan kontrak baru. Jadi aku optimis sih Bastoni tidak akan sama seperti Skriniar nasibnya. Oke, kabar berikutnya tentang Pavard. Ini banyak banget yang nanya, nih bang gimana kabarnya Pavard? Belum ada perkembangan yang signifikan, tapi berita terakhir ini dari Corriere dello Sport.
Pavard semakin jauh dari Munchen. Kabarnya di inner circle-nya Pavard bilang nggak akan memperpanjang kontrak dan mungkin akan meminta untuk transfer dengan tujuan utama masih ada dua, Inter dan Barcelona. Tapi Inter masih ada di pole position, karena kalau dia pindah ke Inter hampir pasti tempat di tim inti sudah pasti milik dia karena ya Skriniar udah pergi kan. Tapi kalau di Barcelona belum tentu. Itu yang mungkin Inter dari segi finansial tidak sekuat Barcelona, walaupun Barcelona itu utangnya banyak banget, aku nggak ngerti. Yang jelas kalau melihat dari sisi langsung masuk tim inti, Inter lebih unggul. Kemudian berikutnya berita Marcelo Brozovic, ini yang aku bilang kemarin, sekarang diamini oleh juga Tuttosport bahwa ketika Marcelo Brozovic kembali, maka ini akan memberi peluang lebih banyak terhadap center midfielder Inter, Barella dan Hakan, untuk memberi kontribusi lebih di final third atau di sepertiga akhir lapangan, maksudnya di daerah pertahanan lawan. Karena sejak winter break gelandang tengah Inter belum ada yang nyetak gol. Ini makanya yang aku bilang Hakan memang bagus sekali sebagai gelandang bertahan, tapi kalau dibandingkan dengan Brozovic ini masih jauh. Dengan kembalinya Brozovic, Barella tidak perlu terlalu pusing memikirkan pertahanan, bisa lebih banyak menyerang. Dengan begini kemungkinan Barella akan kembali membuka keran golnya, kembali memberi assist yang lebih banyak. Wah, mantap. Dan kabarnya Brozovic dan Lukaku sudah semakin mendekati 100% fitness. Kemungkinan besar lawan Sampdoria dua-duanya akan jadi starter. Wow, mantap. Trio Habibi kembali, bro. Kemudian soal ini sih, dari dulu pembangunan stadion ini semakin terkatung-katung sampai Marotta kesal. Dia bilang lebih mudah membangun stadion di luar Italia daripada Italia. Ini kayak sarkasnya kenceng banget sih. Aduh, aku sudah mulai putus asa juga. Jangan-jangan akhirnya Inter Milan tidak akan membangun stadion di kota Milan, tapi yang di pinggiran kota itu, Sesto yang aku sempat bilang itu. Dan ini sepertinya musim ini belum bisa dimulai proyeknya. Sayang banget. Terus terang ini sayang banget. Kenapa kok kotanya tuh sebegitunya menghalangi ya. Oh ya, ada lagi ini berita Wonderkid Nigeria, Ebenezer Akinsanmiro. Ini yang dibilang the next De Bruyne dengan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Tapi ya namanya masih 18 tahun kan, terlalu dini ya kalau membandingkan De Bruyne. Yang jelas agennya ngomong ya, ini disaring-saring juga, namanya agennya kan pastilah ngomong yang bagus-bagus tentang si pemain ini. Memiliki karakter permainan yang sangat mirip dengan De Bruyne. Kalau aku lihat sih enggak ya. Kalau De Bruyne itu cenderung stylish, tidak terlalu banyak dribble. Kalau ini justru aku lihat banyak dribblenya. Cuma dia punya visi yang bagus. Dia sering mengirim umpan tak terduga itu ke blind spotnya lawan. Cuman ya beda lah, kan mainnya masih di liga ecek-ecek. Bagaimana nanti kalau dia main di liga Italia, kan belum tahu. Yang Casadei aja di Primavera liga Italia hebat banget, top scorer, padahal gelandang tengah diambil Chelsea, dimasukin ke Primavera lagi, nggak masuk tim utama. Kita lihat saja, ini kalau sekilas memang kelihatan bagus sekali untuk talenta berumur 18 tahun. Tapi jelas belum bisa masuk tim inti. Mungkin sekitar 2 atau 3 musim kita akan evaluasi lagi. Ini mungkin bisa jadi sekelas Obafemi Martin sih, sekelas loh ya. Kemudian Aslani, ini menurut La Gazzetta, manajemen Inter semakin optimis dengan perkembangan Aslani. Cuman kan banyak kritik kenapa Inzaghi jarang memainkan Aslani. Ketika Brozovic cedera, itu harusnya jadi milik Aslani, ternyata malah dikasih ke Hakan. Dan sedihnya buat Aslani, Hakan
bagus banget di posisi itu, dan jelas kalau dibandingkan Aslani jauh lebih bagus Hakan. Cuman ya seperti yang aku bilang, ini pemain masih muda banget, masih 21 tahun. Jangan memberi beban berlebihan, karena ini malah bisa bikin bikin tekanan mental, harapan berlebih. Ketika dia ngeflop akhirnya tidak bisa bangkit lagi. Menurutku pendekatan yang dilakukan oleh Inzaghi kepada Aslani itu sudah sangat tepat. Sesekali diberi kesempatan bermain ketika tekanan itu tidak terlalu kuat, ketika misalnya kita sudah memimpin aman, kasih dia main di menit 80, sekedar memberi menit bermain, merasakan atmosfer pertandingan yang yang kan beda banget kan, main di latihan dengan di pertandingan sesungguhnya, main di Empoli dengan main di tim sebesar Inter, itu kan beda banget. Menurutku ini sudah tepat, dan mungkin musim depan kita akan melihat lebih banyak lagi penampilan Aslani. Untuk saat ini segini sudah pas, itu sih menurutku. Apalagi sekarang Brozovic sudah main, ya jangan berharap lah kita akan melihat Aslani terlalu banyak bermain. Kalau dia bisa main menit 80 ke atas itu sudah bagus. Itu bro untuk konten kali ini. Semoga bisa memberikan wawasan. Wih gila, kayak guru aja menambah wawasan. Maksudnya semoga bisa memberikan informasi baru atau sudut pandang yang baru terhadap informasi. Mungkin ada yang sudah baca, tapi kan kita intinya ngobrol-ngobrol tentang Inter gitu guys. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like kalau suka. Kalau nggak suka ya nggak di like. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Yeah.